Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Kita masih dikasih kesehatan, kekuatan, hingga kita ketemu lagi di bulan suci ini, bulan Ramadan ini. Insya Allah bulan-bulan Ramadan berikutnya kita masih dikasih panjang umur, sampai ketemu lagi Ramadan berikutnya. Buat pemirsa YouTube saya, di channel Guyonan Yoyon atau di Snack Video atau di TikTok, amat berdosa kalau kisah ini saya tidak ceritakan ke pemirsa-pemirsa YouTube saya. Ini kisah ini yang saya alamin 7 tahun yang lalu, bertepatan dengan bulan suci Ramadan juga. Hari keberapa saya juga lupa. Ini saya dapat CS atau customer service yang bisa kita sebut ya sebagai driver online Grab. Saya pada waktu itu menjelang buka puasa, saya dapat penumpang dari Rumah Sakit Darmais, tujuannya ke Grand Indonesia. Mungkin si mbaknya itu mau buka puasa sama cowoknya kali ya. Pada waktu itu kejadiannya saya masih ingat 2016, karena saya daftar Grab itu 2015 akhir. Saya aktif mulai di awal 2016. Kebetulan bulan suci Ramadan, kisah ini perlu saya ceritakan juga ya, mungkin buat inspirasi teman-teman di luar sana. Pada waktu itu saya dapat penumpang atau customer CS, customer service atau yang kita sebut CS, itu di Rumah Sakit Darmais. Pada waktu itu aplikasi Grabnya itu masih awal mungkin masih jadul lah boleh kita bilang. Pada waktu kalau ada pemesanan itu masih nama penumpangnya plus nomor handphonenya. Nah, pada waktu itu awal-awalnya, jadi kalau penumpang itu ngisi pulsa, setelah kita naik Grab sesuai dengan tujuannya, dipotong sesuai tarif itu di pulsa itu. Saya masih ingat betul, Pak, tolong jemput saya di lobi Rumah Sakit Darmais. Oke Pak, saya akan segera ke sana. Terus argonya itu 20.000. Ngobrol-ngobrol, ternyata si mbaknya itu juga beragama Muslim. Saya antar sampai ke lobi Grand Indonesia. Nah, si mbaknya itu ngasih duit 10.000. Padahal pada waktu itu argonya itu 20.000. Karena si mbaknya itu telepon, jadi saya tahu nomor handphonenya. Pada waktu itu saya WA, maaf mbak, ini kan argonya 20.000, kok mbak ngasih duit ke saya cuma 10.000 ya? Oke mbak, nggak apa-apa, bilang gitu kan. Setengah jam kemudian, mungkin si mbaknya itu udah duduk bareng sama cowoknya, mau buka puasa, buka-buka BlackBerry pada waktu itu ya. Mungkin lihat pesan saya di BlackBerry itu, si mbaknya langsung telepon ke saya. Bang, maaf bang, saya kira itu argos saldo saya di dompet pada waktu itu masih Grab lah, awal-awal Grab ya. Grab itu cukup. Ternyata saldo saya kurang, otomatis saya harus bayar tunai ke abangnya. Tolong kirimin nomor rekeningnya. Terus saya jawab, nggak apa-apa mbak, orang cuma 10.000 kok, toh nanti saya dapat dari penumpang yang lain. Enggak bang, si mbaknya jawab kan, enggak bang, saya akan berdosa, ini bulan suci Ramadan, saya ngasih ngasih haknya orang, enggak benar-benar diterima sebagaimana mestinya. Saya merasa berdosa. Saya harus gimana caranya, saya harus ngasih ke abang, tolong ya kirim nomor rekeningnya. Udah lah mbak, orang cuma 10.000 kok, nanti ngerepotin lah, sebelah gitu, cuma 10.000.
toh nanti pasti dapat dari penumpang yang lain kok. Dia SMS lagi, nggak pas saya balas, dia telepon, saya angkat, maaf Pak, ini kan saya jalan protokol, takut ada polisi, jadi mohon maaf saya nggak bisa telepon Pak ya. Di SMS nggak pernah saya balas. Ternyata habis itu saya dapat penumpang ke Kemayoran. Kebetulan di Kemayoran itu ada masjid, posisinya jam 5:30. Saya matiin aplikasi. Saya berharap dapat buka. Biasanya di masjid daerah-daerah tertentu pasti ada menyediakan minuman gelas atau sekedar pembatal bulan puasa, tajil atau apa ya. Nah di situ suka buka bersama di masjid itu sampai menjelang taraweh. Saya istirahat, saya lanjut sholat taraweh di masjid Kemayoran itu. Setelah taraweh selesai, saya ngidupin aplikasi Grab dan saya dapat penumpang ke BSD. Setelah chattingan di HP, saya bilang, Bang, maaf Bang, jemputnya di mana? Jemputnya di dekat-dekat pom bensin. Nah kebetulan di dekat-dekat Kemayoran itu ada pom bensin, itu di Jalan Industri. Terus saya bilang, maaf Bang, kebetulan ini kalau langsung ke BSD BBM saya kurang, jadi saya harus ngisi bensin dulu di pom bensin. Terus si CS-nya jawab, kebetulan CS-nya itu cowok, ya udah Abang ngisi di mana bensinnya? Ya kalau dekat-dekat dari masjid sini ya paling di Jalan Industri. Ya udah kebetulan saya di Jalan Industri. Singkat cerita, habis ngisi saya klik udah sampai, kok CS-nya atau penumpangnya kok nongol-nongol gitu kan, karena saya masih haus. Habis taraweh saya turun dari mobil, saya masuk ke Alfa karena kebetulan di situ ada Alfa. Saya baru buka pintu Alfa, saya nongol dari belakang. Saya nanya, si abangnya nanya, Bang mau ngapain? Maaf Bang, saya mau beli air minum karena tadi habis taraweh kayak tenggorokan saya nggak enak, saya jadi harus beli air minum dulu. Nggak usah Bang, kata si CS-nya itu, kata penumpangnya, saya tahu nih, saya udah bawa 2. Jadi minuman mineral itu yang 600 ml lah, jadi yang tanggung gitu kan, bawa 2 gitu. Nih buat abang 1, buat saya 1. Begitu lanjut jalan, karena saya harus nganter ke BSD, jadi langsung lewat tol Kemayoran karena kan lebih gampang. Ngobrol sampailah di BSD. Posisi rumahnya beliau itu di belakang Sumarekon Mall, Bumi Serpong Damai. Terus begitu sebelum nyampe, si abangnya itu bilang, Bang, di situ di tikungan situ di hook itu kan ada McD, mampir dulu ya gitu. Udah kebetulan situ hujan, langsung dapat parkir persis saya di depan lobi McD itu. Begitu dia masuk, ternyata dia balik lagi, Bang, ayo Bang, temenin saya makan. Terus saya bilang, maaf Bang, tadi kan saya udah dapat buka puasa di masjid, abang aja lah, saya sambil istirahat sambil ngerokok di dekat mobil sini. Udah dia masuk ya. Ternyata nggak lama dia balik lagi, maksa saya harus nemenin beliau makan di McD. Ternyata apa, teman-teman semua, dia mesen paketan McD itu, ayamnya 12 potong, nasinya 6, green tea 2, susu yang pakai es 2. Mungkin itu buat 4 porsi ya. Saya pada waktu itu karena saya dipaksa ditarik dari mobil, dipaksa gitu, dia nungguin, ya udahlah. Saya dalam hati, orang berbuat baik udah ngajak sampai nungguin, dalam hati saya rezeki nggak boleh ditolak gitu kan.
ngobrol-ngobrol sambil makan. Saya makan ayam 2, nasi 2, karena si penumpangnya itu bilang, "Bang, saya nggak begitu doang susu, abang susunya yang pakai es ya, saya green tea yang pakai es." Jadi gelas-gelas gede lah, mungkin cukup menghilangkan haus lah kalau buat makan gitu kan. Saya taruh di mobil 1, esnya saya minum 1. Dengan makan ayam 2, nasi 2 tuh saya kenyangnya bukan main, saya bilang gitu kan. Jadi ada sisa ayam 4, nasinya 2. Terus si penumpangnya bilang ke mbaknya, "Mbak, tolong ini dibungkus, di take away aja," begitu kan. Udah itu langsung jalan nganter ke rumahnya. Saya ingat banget pada waktu itu argonya itu 80.000 dari pom bensin Cameron sampai ke Sumarekon. Karena kejadian ini kan 7 tahun yang lalu lah, argonya belum semahal sekarang lah. Begitu sampai di rumahnya, penumpangnya itu ngasih uang saya itu 120.000 dari argo 80.000. Ternyata kelebihannya itu kan 40.000. Dan sisa ayam dari McD itu ada 4, nasinya 2. Begitu saya terima uangnya, saya nggak terasa meneteskan air mata. Ternyata ilmu ikhlas itu tidak ada sekolahnya, tidak ada perguruannya, tidak ada pondok pesantrennya. Ilmu ikhlas itu ada di dalam hati, bukan di mulut, bukan di kiasan atau bukan di lisan. Dari hati yang paling dalam. Tapi kalau dari hati yang paling dalam kita bilang ikhlas, mulut akan sinkron, akan mengikuti. Tapi kalau mulut bilang saya ikhlas, tapi hati kita masih gerundel, masih ganjal, nggak bakalan ketemu ibu ikhlas itu. Begitu saya sampai rumah, kebetulan saya dari BSD itu dapat penumpang arah-arah pulang, karena rumah saya di daerah Kebayoran Lama. Pulang sampai rumah itu sekitar jam 1:30 malam. Terus saya bilang sama istri saya, kebetulan istri saya baru bangun, mau menyiapin bekal bukan makan sahur. Saya bilang, "Nih Yaya dapat rezeki, kita kan berempat. Nih ayamnya ada 4, nasinya yang ada dibungkus logo McD itu 2. Yang nasi yang dibungkus McD itu buat anak kita sebagai orang tua kita ngalah aja. Kita nasinya nasi rice cooker sebelah itu. Karena pada waktu itu saya punya anak 2 laki-laki, yang satu masih SD, yang satu udah kelas 1 SMP pada waktu itu. Baru belajar buka puasa, begitu lihat McD dan ayam yang dibungkus pakai logo McD kan mungkin rasa semangat sahurnya kan. Terus istri saya bilang, "Yaya dapat makan ini dari mana?" Terus saya cerita, "Ini Yaya dapat rezeki dari penumpang tadi yang saya antar dari Kemayoran." Itulah teman-teman ya, ternyata ilmu ikhlas itu ya benar-benar dari hati kita yang paling dalam. Gimana cara mengikhlaskannya? Ternyata saya flashback lagi dengan kejadian yang buka puasa. Dari uang 10.000 itu, Allah itu membalasnya berlipat ganda. Saya dapat rezeki, anak istri saya pun menikmati dari ilmu ikhlas itu tadi. Ternyata Allah itu kalau membalas itu ada yang kontan, ada yang tempo, ada yang minggu depan, bulan depan, atau yang tahun depan. Kalau kita berdoa belum tentu kita selalu dijabah doa itu dikabulkan. Ternyata Allah kalau mengasih rezeki buat kita tidak tahu arahnya dari mana, datangnya dari mana. Itu yang saya alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.